Wah, ini menggoda banget baunya. Anak-anak berdatangan ke dapur, tak sabar untuk mencicipinya karena halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isna Danu. Di episode kali ini saya akan share kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat Good Time Rainbow KW. Nah, namun rasanya ini nggak kalah enaknya, nggak kalah lezatnya dengan yang aslinya loh. Bahkan kata anak saya itu lebih enak daripada yang aslinya. Penasaran kan? Yuk kita ikutin proses pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada tepung, saya gunakan tepung terigu protein sedang. Ada telur, cuman dipakai kuning telurnya aja. Gula halus, ada gula palem, ada minyak canola, ada rainbow chips, ada soda kue. Nah, ini ada baking powder, jadi berbeda ya antara soda kue dengan baking powder. Kemudian ada tepung maizena, terus ada susu denkau. Nah, jadi saya pakai yang full cream ya. Kemudian ada butter, jadi ini dua saya gabungkan. Selain hemat, rasanya juga lebih mantap ya kalau digabungkan dua ini. Kemudian ada coklat batang. Nah, ini ada choco chips rainbow. Selanjutnya kita timbang dulu bahan-bahan yang sudah disediakan. Dalam pembuatan choco chips rainbow ini, bahan-bahannya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan-bahan kering, bahan-bahan basah, dan coklat chipsnya. Bahan-bahan kering itu terdiri dari tepung terigu, tepung protein sedang. Saya di sini memakai tepung segitiga biru. Nah, teman-teman bisa boleh merek apapun bebas ya. Yang penting tepung protein sedang itu sebanyak 1,6 kg. Nah, kemudian tepung maizena itu sekitar 200 gram saja. 200 gram. Kemudian ada susu denkau, susu full cream ya untuk merek bebas, tapi saya di sini memakai susu denkau. Denkau itu 250 gram. Nah, nanti resepnya, timbangannya nanti saya sertakan di box description-nya ya. Kemudian setelah susu full cream ada soda kue. Soda kue sedikit saja, sekitar 5 gram atau 1/8 sendok teh, 5 gram aja. Kemudian baking powdernya 2 kali timbangan soda kue, jadi 10 gram ya. Nah, ini sudah bahan-bahan keringnya. Nanti diaduk aja, bisa menggunakan whisker. Diaduk hingga rata. Nah, setelah rata kita skip dulu, kemudian kita siapkan bahan-bahan basahnya. Bahan basah di sini kita menggunakan mixer ya. Saya di sini menggunakan mixer Boss, jadi mixer serbaguna, bisa untuk roti, bisa pula untuk adonan-adonan yang lembut, bisa juga untuk adonan bolu, basah dan lain-lain sebagainya ya. Jadi untuk link pembeliannya saya sertakan juga di kolom komentar nanti. Silahkan dicek aja. Nah, ini untuk campuran bahan basahnya ada gula halus 500 gram. Kemudian ada kuning telur 5 butir. Nah, selanjutnya ada minyak canola. Kenapa saya pakai minyak canola? Ini nanti hasilnya awet, tahan lama. Kalau kita menggunakan minyak sayur atau minyak goreng itu kurang mantap nanti. Minyak canola ini sebanyak 200 ml ya, 200 ml. Kemudian dicampur lagi dengan gula palem. Gula palem ini sekitar 320 ya, 8 kali 5, 400 gram. Nah, ini menghasilkan warnanya coklat cantik nanti. Nah, selanjutnya saya juga pakai campuran butter antara Anchor dan Wisman.
Penggunaan mentega ini dicampur itu tergantung budget ya. Jadi nanti jika misalkan teman-teman jualannya harga kelas menengah, bisa dicampur dengan Blue Band atau dengan Buttercup bisa juga. Nah, penggunaan butter merek-merek yang bagus yang premium ini dipastikan mempengaruhi rasanya. Jadi penggunaan ini jelas lebih enak daripada yang aslinya ya. Nah, jadi dari penggunaan 1,25 kg mentega ini, saya gunakan butter anchornya sebanyak 1 kilo dan sisanya 250 gramnya menggunakan butter Wisman. Nah, jadi untuk penentuan harga itu ditentukan oleh bahan-bahan yang digunakan. Jadi tergantung target pemasaran kita ya. Kalau target pemasaran kita yang high class, jadi menggunakan bahan-bahan premium sesuai juga dengan harganya. Begitupun sebaliknya, jika misalkan ada orderan yang mau yang biasa-biasa aja, harga standar namun rasa tetap enak, ya bisa salah satunya tergantung dari penggunaan butter ini. Nah, setelah tercampur, setelah masuk semua, selanjutnya tinggal di mixer. Mixer ini muatnya lumayan banyak, yaitu sekitar 4 liter kalau untuk adonan seperti ini. Kalau untuk roti itu muat maksimal 2 kg tepung. Jadi kalau maksimalnya segitu, biasanya saya pakai sekitar 1,5 tepung ya. Lumayan banyak. Di mixer sekitar 3 menit ya. Kalau menggunakan mixer ini sekitar 3 menit. Setelah rata baru kemudian dimasukkan ke dalam adonan yang kering tadi. Jadi kita perlu wadah yang agak besar ya untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang kita siapkan. Karena saya ini bikinnya lumayan banyak, jadi perlu wadah yang besar pula. Nanti untuk teman-teman yang misalkan mau mencoba sedikit dulu, itu bisa dibagi-bagi resepnya ya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan tepung sebanyak 1,65 kg. Nanti dibagi aja. Misalkan mau sekitar 330 gram aja, berarti dibagi 5. Nah, begitu pula dengan bahan-bahan yang lain, semuanya dibagi 5. Nah, misalkan mau bikin 600 gram saja, berarti dibagi 4. Begitu seterusnya ya. Nah, kok ganjil-ganjil gitu sih Mbak, kata teman saya. Ya mau gimana lagi, saya memang ikut kursusnya seperti itu. Dan saya pun belum pernah utak-atik resep yang ini, karena saya sudah merasa cocok dengan rasanya, pas di lidah saya, pas di lidah anak-anak, pas di lidah teman-teman saya. Nah, ini sudah mulai agak rata, diaduk terus agar tidak ada yang menggumpal-gumpal. Adonannya memang seperti ini ya, jadi agak lembek. Nanti jangan khawatir, jika dipanggang nanti hasilnya agak melebar ke samping sedikit, namun hasilnya tetap bagus dan renyah tentu saja ya. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi coklat batang atau DCC, ini sebanyak 500 gram. Nah, coklat DCC ini dicincang-cincang kasar dulu, nanti dicampurkan dengan Choco Chips Rainbow-nya. Nah, selanjutnya kita campurkan cincangan coklat DCC tadi ke dalam adonan yang sudah sebelumnya kita buat. Lalu masukkan pula Choco Chips Rainbow-nya semuanya ya, ini sebanyak 500 gram juga, 1 kilo jadi semuanya. Nah, ini semua diaduk tangan anak saya. Nah, ini semua diaduk secukupnya saja, jadi jangan diuleni, asal rata aja sudah, kemudian baru ditutup rapat. Nah, kalau misalkan bikinnya sedikit bisa pakai plastik uap ya. Kalau seperti saya ini, saya tutup rapat dengan tutupnya wadah itu. Kenapa jangan terlalu diuleni? Karena takutnya nanti coklat DCC-nya itu meleleh. Nah, ditutup begini. Nah, selanjutnya siapkan loyang untuk dipanggang. Loyang ini nggak usah dioles mentega juga nggak apa-apa, karena nanti dia nggak akan lengket karena sudah banyak
memakai mentega ya. Lanjut dicetak. Saya di sini menggunakan cetakan sendok scoop es krim. Ukuran 15 ml. Nah, teman-teman juga bebas mau ukuran seperti apa, mau ukuran sebesar apa, tergantung besar kecilnya ya. Kalau misalkan mau yang kecil-kecil, pakai sendok ukuran yang kecil juga. Begitu sebaliknya, kalau ingin yang besar, pakai juga yang besar. Ada juga yang lebih dari ini. Lakukan semuanya dicetak hingga adonan habis ya. Jadi sambil main-main dengan anak, sambil bercanda, sambil mencetak, seru bikin ini. Anak-anak suka kan melihat warna-warninya. Nah, ini sudah semuanya dicetak, tinggal dipanggang. Lagi-lagi saya rekomendasikan oven seperti ini ya untuk teman-teman bakulers. Kenapa? Karena hasilnya itu nanti bagus, warnanya juga mantep, masaknya itu masak rata dan hemat gas, hemat listrik, hemat, hasilnya luar biasa meskipun sesuai dengan harga. Jadi istilahnya kata orang itu worth it ya. Investasi untuk hal-hal yang begini itu tidak merugikan sama sekali, bahkan menguntungkan. Saya hanya merekomendasikan aja ya, jadi saya bukan jualan gitu. Agar teman-teman itu makin semangat. Cukup lama saya menabung, rela nggak beli baju, beli apa-apa, asal bisa kebeli ini ya. Nah, selanjutnya kita panggang di api kecil, api atas bawah ya, sekitar 150 derajat. Itu open tergantung masing-masing. Jika sudah wangi keluar, nah itu baru masak seperti ini sudah mateng. Boleh dikeluarkan, didinginkan dulu. Setelah dingin baru dimasukin ke toples, atau jika ingin dijual, dikemas, dimasukin dalam toples sesuai ukuran dan dikasih label. Nah, ini hasilnya. Ini bau aromanya itu wangi banget ya. Anak-anak pada mendekat, tetangga pada nyium baunya. Nah, itu hasilnya. Dalam keadaan dingin seperti ini mudah diambil ya. Jika saat panas tadi baru dikeluarkan, diambil ke toples, itu nanti akan hancur. Jadi biarkan dia dingin dulu biar set, baru dimasukkan ke toples. Nah, ini teksturnya warnya banget ini. Jadi ngeprol gitu, kalau dimasukin mulut itu lumer di mulut. Nah, kita ambil lagi sisa panggangan adonan yang terakhir ini. Wah, ini menggoda banget baunya. Anak-anak berdatangan ke dapur, tak sabar untuk mencicipinya karena dipanggil-panggil sama aroma yang begitu nikmat ini ya. Kita dinginkan dulu. Nah, ketika sudah dingin baru kita kemas. Nah, ternyata masih ada beberapa loyang lagi yang belum dipanggang. Jadi satu kali resep yang saya buat ini jadinya itu hampir 5 kilo kue yang didapatkan ya. Jadi 4 kilo lebih. Demikian cara membuat Choco Chip Rainbow atau Good Time Rainbow KW. Jangan lupa dicoba di rumah dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.